Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmawati dengan NIM 0516989447 dari UTS Serang. Saya akan membuat video simulasi dalam praktik peradilan perdata wan prestasi jual beli tanah antara Tuan Andi sebagai penggugat dan Tuan Budi sebagai tergugat. Gugatan nomor perkara 001-SG-Romawi 8-2003. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami muliakan. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Tuan Andi, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Cisarua Bogor, nomor 1, RT 01 RW 01, Kelurahan Lui Malang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan wira swasta, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001-SK.KHS-Romawi 8-2003 pada tanggal 15 Agustus 2023, memberikan kuasa kepada Muhammad Fadil SH.MH dan Nisa Kusairi SH.MH. Keduanya adalah advokat dan penasehat hukum yang berkantor di Nisa & Partner Law Officer, Jalan Pasir Nangka, nomor 100, Cidokom, Kelurahan Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dengan ini mengajukan gugatan wan prestasi jual beli tanah. Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Posita 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 telah dilakukan perjanjian jual beli tanah dengan luas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua Bogor, Jawa Barat, seharga 1 miliar rupiah oleh penggugat kepada tergugat. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut, tergugat telah berjanji untuk melakukan pembayaran dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah, dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Dan tahap kedua, sebesar 700 juta rupiah, dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. Ketiga, bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas, tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya kepada penggugat, yaitu dengan tidak membayar tahap kedua pembayaran tersebut di atas. 4. Bahwa atas kelalaian tergugat tersebut, oleh penggugat telah dilakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan 2 kali mengirimkan surat teguran atau somasi kepada tergugat untuk meningkatkan dan meminta agar tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat. Namun, kenyataannya tergugat tetap tidak mengindahkan dengan menyatakan berbagai alasan. 5. Bahwa akibat perbuatan wan prestasi yang dilakukan tergugat telah menimbulkan kerugian kepada penggugat berupa pembayaran tahap kedua yang belum dibayar tergugat sebesar 700 juta rupiah. 6. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas melahirkan hak penggugat untuk menuntut segala kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wan prestasi tersebut. Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga karenanya cukup alasan bagi penggugat gugatan perkara ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa permohonan ini memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga perikatan atau perjanjian nomor 15-01-2003 tertanggal 15 Januari 2003 antara penggugat dan tergugat. 3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi
Dikarenakan tergugat tersebut tidak mau mentaati hukum yang berlaku dan atau tidak mau membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh penggugat. 4. Menyatakan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara penuh sesuai pasal 1243 BW. 5. Menghukum tergugat untuk membayar perkara ini. 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding atau kasasi. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikian gugatan ini kami ajukan. Atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini kami ucapkan terima kasih. Atas surat jawaban gugatan dari tergugat, penggugat mengajukan surat replik dengan nomor perkara 001-SG-Romawi 8-2003. Kami selaku kuasa hukum penggugat akan menanggapi jawaban gugatan tergugat sebagaimana telah disampaikan di muka sidang pengadilan pada tanggal 20 Agustus 2023 dengan uraian sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi jawaban tergugat. 2. Bahwa gugatan telah nyata dan jelas berdasarkan hukum dan dalil gugatan. Kemudian, objek gugatan dalam gugatan ini jelas, yaitu berupa tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor. 3. Bahwa berdasarkan kenyataan yang ada, tergugat harus melunasi sisa pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. Namun, sampai saat waktu yang telah ditentukan belum dibayarkan, oleh karena itu tergugat terbukti melakukan cedera janji atau wan prestasi. Dalam pokok perkara 1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh penggugat dengan alasan dan argumentasi di bawah ini. 2. Bahwa dalam poin 3 eksepsi pihak tergugat telah mengakui bahwasannya tergugat harus melunasi sisa pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. Namun sampai saat waktu yang telah tentukan belum dibayarkan. Oleh karena itu tergugat terbukti melakukan wan prestasi. 3. Dalil tergugat pada poin 4 dalam eksepsi adalah tidak benar. Karena penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menuntut hukum dan 2 kali mengirimkan surat teguran atau somasi kepada tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat. Namun kenyataannya tergugat tetap tidak mengindahkan dengan menyatakan berbagai alasan. 4. Bahwa jawaban tergugat poin 5 dalam eksepsi pihak tergugat, yakni meminta tambahan waktu untuk membayar sisa pinjaman tidak beralasan. Karena pada kenyataannya sampai saat ini masih belum dibayarkan dan tidak ada kejelasan akan waktu pelunasannya. 5. Dalil tergugat bahwa ia tidak melakukan prestasi pada poin 6 adalah keliru. Karena tergugat telah melanggar perjanjian wan prestasi dan penggugat telah menderita kerugian material sebesar 20 juta rupiah serta kerugian imateri sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut. 6. Bahwa pernyataan tergugat dalam poin 7 eksepsi yang menuding gugatan ini mencemarkan nama baik adalah tidak berdasarkan dan tidak relevan. Karena penggugat mengajukan gugatan berdasarkan hak dan bukti yang sah. Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, mohon pada majelis hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak seluruh dalil-dalil tergugat. Menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat diterima secara hukum. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2.
2. Menolak seluruh jawaban dan eksepsi tergugat. 3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikianlah replik penggugat atas jawaban tergugat. Atas segala perhatian majelis hakim yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Atas surat duplik yang diajukan oleh tergugat, kami selaku kuasa hukum penggugat mengajukan daftar bukti surat dalam perkara gugatan non-prestasi terhadap tergugat Tuan Budi sebagai berikut. 1. Bukti surat tertulis P1. Asli dan salinan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 antara Tuan Andi dan Tuan Budi. P2. Asli kwitansi atau bukti transfer bank, bukti pembayaran tahap 1 atau uang muka sebesar 300 juta rupiah tanggal 15 Januari 2023. P3. Salinan rekening koran bank penggugat periode 15 April 2023 hingga tanggal 16 Agustus 2023, tanggal gugatan didaftarkan. P4. Surat teguran 1 somasi 1 tertanggal 16 April 2023 yang dikirimkan oleh Tuan Andi kepada Tuan Budi. P5. Surat teguran 2 somasi 2 tertanggal 26 April 2023 yang dikirimkan oleh Tuan Andi kepada Tuan Budi. P6. Asli tanda terima pengiriman surat atau resi pengiriman untuk bukti P4 dan P5. P7. Surat keterangan atau catatan yang menyatakan sisa uang atau sisa kewajiban pembayaran tergugat sebesar 700 juta rupiah. P8. Salinan sertifikat hak milik SHM nomor 001-SHM-2023 atas nama penggugat Tuan Andi. 2. Bukti saksi. 1. Saksi A, notaris atau PPAT yang membuat perjanjian atau orang yang mendampingi penanda tanganan perjanjian. 2. Saksi B, staf atau pegawai Tuan Andi atau kurir pengiriman surat somasi. Demikian daftar bukti surat tertulis ini dapat kami ajukan. Apabila di kemudian hari terdapat bukti-bukti tambahan yang relevan, akan kami ajukan dalam persidangan. Berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut, kami selaku kuasa hukum dari penggugat akan menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor 001-SG-8-2023 sebagai berikut. Ringkasan fakta. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan sertifikat hak milik SHM nomor 001-SHM-2023. 2. Berdasarkan perjanjian tersebut, tergugat akan melakukan pembayaran dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar pada saat penandatanganan perjanjian, dan tahap kedua sebesar 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. 3. Bahwa sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah yang dijadwalkan akan dilunasi oleh tergugat paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, namun sampai pada waktu yang telah tentukan belum dibayarkan oleh tergugat. 4. Bahwa atas kelalaian tergugat tersebut oleh penggugat telah dilakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan 2 kali mengirimkan surat teguran atau somasi kepada tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat. Namun kenyataannya tergugat tetap tidak mengindahkan dan dengan menyatakan berbagai alasan. 5.
5. Bahwa tergugat meminta tambahan waktu untuk membayar sisa pinjaman tidak beralasan, karena pada kenyataannya sampai saat ini masih belum dibayarkan dan tidak ada kejelasan akan waktu pelunasannya. 6. Bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan, tergugat tidak melakukan kewajiban-kewajiban tersebut sehingga tidak memenuhi perjanjian jual beli tanah. 7. Bahwa atas kelalaian tergugat ini menyebabkan penggugat merasa dirugikan secara material dan imaterial karena tanah tersebut sudah tidak bisa dijual kepada pihak lain. Pembuktian. 1. Bahwa untuk membuktikan adanya wan prestasi, penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang mencukupi, diantaranya salinan akta perjanjian, bukti transfer pembayaran, saksi mata, dan lain-lain. 2. Bahwa kesaksian para saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga menguatkan fakta bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHP, wan prestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban perjanjian. 4. Bahwa tergugat jelas telah melakukan wan prestasi karena tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli tanah tersebut. 5. Bahwa dengan terjadinya wan prestasi, penggugat berhak menuntut ganti rugi ditambah dengan pembatalan perjanjian jika diperlukan. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, demi keadilan dan hukum, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, telah nyata bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati. 2. Bahwa oleh karena itu kami selaku penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengabulkan seluruh gugatan kami dengan tuntutan sebagai berikut. Menyatakan sah dan berharga perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian tersebut. Menghukum tergugat untuk melakukan pembayaran sisa harga jual beli tanah sebesar 700 juta rupiah secara tunai dan tanpa syarat. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 20 juta rupiah yang terdiri dari biaya kerugian material. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. Menyatakan tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. Atau apabila tidak dapat memenuhi tuntutan di atas, pengadilan dapat memerintahkan pembatalan perjanjian jual beli tanah tersebut dengan mengembalikan uang muka dan ganti rugi kepada penggugat. Demikian surat kesimpulan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hukum, kami ucapkan terima kasih. Demikian video simulasi dalam praktik perdata wan prestasi jual beli tanah. Mohon maaf apabila ada salah baik ucapan atau perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.